Sembayung senja di atas hamparan sawah yang menghijau niscaya akan memanjakan mata dan menenangkan hati siapapun yang berkunjung ke lembah Desa Pulutan di Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wisata alam persawahan merupakan kreativitas pemerintah desa yang jeli membaca potensi. Inspirasinya berasal dari Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu, Oganilir, Sumatera Selatan yang masuk dalam Bursa Inovasi Desa. Menariknya, area rekreasi di desa yang berjarak sekitar 43 km dari Yogyakarta ini sebelumnya merupakan lahan tandus yang disulap menjadi lahan persawahan dan hijau dengan memanfaatkan air dari sumur bor. Ini merupakan kerjasama pemerintah desa dengan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Setelah tahun 2016, bahwa Desa Pulutan itu merupakan desa tertinggal. Untuk selanjutnya, desa yang hanya menerima 1 kali panen dalam setahun. Namun setelah diangkat adanya sumur bor tersebut, kemudian ternyata berdampak positif buat masyarakat. Mengangkat air yang ada di bawah tanah, sehingga yang tadinya desa tertinggal saat ini sudah mulai tahun 2018 menjadi desa maju. Kemajuan desa tidak lepas dari upaya warga yang gigih mengolah dan mengoptimalkan lahan persawahan. Tanaman padi kemudian dikombinasikan dengan budidaya ikan atau biasa dikenal dengan mina padi. Sinergi itu dikembangkan menjadi wisata alam. Tentunya dengan kita memprogramkan di awal hanya mina padi, tapi dengan basic yang sudah kita miliki, kita tertantang untuk memprogramkan wisata ini berdiri di Desa Pulutan. Dengan adanya air yang melimpah, tentunya kita perlu mendidik edukasi anak. Kita memperdayakan edukasi khususnya di pertanian. Dari sistem mendidik usia dini, anak usia dini untuk sistem tanam, sistem membajak. Untuk tahun 2019 ini sudah dialokasikan dana dari desa 200 juta. Itu dibagi menjadi 3, yang kurang lebih 140 itu untuk wisata desa atau lembah desa, kemudian yang 38 itu untuk Pangsimas, dan selebihnya untuk pasar desa. Walau belum ditetapkan retribusi, keberadaan wisata lembah desa sudah dirasakan manfaatnya oleh warga. Secara swadaya, warga mulai membangun gubuk sederhana untuk bersantai di pematang sawah demi menunjang kegiatan wisata. Sebelum saya jualan di lembah desa, saya jualan di rumah. Selama jualan di rumah, penghasilan saya 1 hari cuma 50.000. Terus saya bilang sama suami saya, kalau minta jualan di lembah desa. Ternyata penghasilan di lembah desa sama dibandingkan di rumah, beda terlalu banyak. Kalau di rumah sehari dapat 50.000, kalau di lembah desa kalau rame dapat 700 sampai 800.000 per hari. Kalau sepi 400 sampai nyampe 500.000 per hari. Ada peningkatan hasil panen padinya, dan ada kesenangan karena ada air selama musim kemarau ini terus gitu. Itu senang gitu. Itu senang, dan bisa daerah ini bisa gemah ripah, loh Jingawi gitu.
Wisata lembah desa merupakan awal dari pengembangan desa polutan di masa depan. Upaya yang tengah dirintis ini telah membuka peluang penciptaan lapangan kerja baru dan meningkatkan hasil pertanian melalui konsep Minapadi. Selesai tahun 2019 ini akan kita lanjutkan, akan kita inovasi dengan program-program kegiatan anak, mainan anak, semua berkaitan dengan kearifan lokal. Kita akan pupuk kearifan lokal itu, jangan sampai itu tertindas dengan budaya yang baru gitu. Pengembangan desa wisata yang ditekuni dengan sungguh-sungguh bisa mendatangkan manfaat besar bagi desa. Salah satunya terkait pendapatan yang bisa menopang pembangunan desa. Oleh karenanya, pemerintah terus menambahkan dan mengembangkan desa wisata karena dampaknya tidak hanya dirasakan dalam komunitas, tetapi juga di lingkungan sekitarnya. Desa itu bisa mengembangkan potensinya masing-masing, sehingga potensi yang ada di desa itu diolah oleh masyarakat itu sendiri. Harapan kami nanti betul-betul akan bisa membangun kemaslahatan masyarakat yang ada di situ. Dengan adanya program inovasi desa itu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, itu kan ditangani oleh masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat merasa handal-beni. Dan dia merasa senang karena apa? Karena terus berpikir ada kreativitas dan inovasi.